masa lalu dan biasanya memiliki durasi. Kayak misalnya, tadi dari jam 12 sampai jam 2 aku belajar. Tapi kan udah dari jam 12 sampai jam 2. Sekarang aku udah nggak belajar. Itu masuknya simple past tense juga. Nah, terus digunakan juga pada kebiasaan yang pernah dilakukan pada masa lalu dan tidak dilakukan lagi pada masa sekarang. Makanya itu biasanya untuk kebiasaan-biasanya always pakai kata-kata, misalnya nih, kata-kata yang pakai kayak gini, itu biasanya masuknya simple past tense juga. Nah, untuk contohnya nih, ada yang bisa ngasih contoh nggak nih, yang udah belajar nih ya, simple past tense? Atau mau aku contohin aja? Gak apa-apa yuk yang mau ngasih contoh. On mic aja langsung. I always play aku boleh. Boleh, Aku silahkan. boleh Basketball yesterday. Kenapa? Gimana itu sih? I always played with my mom. Oke. Pinter nih. Nah, bisa juga nih Kak, aku coba kasih contoh ke kalian, kalian bikin kalimat dari kata ini ya. Oke, sebelumnya sebenarnya aku mau kasih contoh dulu ya. Misalnya untuk kata kan di kalimat itu ada yang positif, ada negatif, ada interrogatif juga kan. Kalian udah pada tahu belum? Itu positif itu apa, negatif itu apa, interrogatif itu apa? Belum, Kak. Belum. Kak. Jadi di kalimat itu ada yang namanya kalimat positif, kalimat negatif, dan kalimat interrogatif. Interrogatif itu kalimat tanya. Nah, aku mau contohin nih kalau buat yang past tense ini. Nah, contohnya yang positif dulu nih. Aku mau pakai kata go. Dari kata dasar go, kalau positif, aku bikinnya jadi I, when, pinter nih, ada yang jawab. To the mall last night, boleh. Jadi ini positif, kalimatnya biasa aja gitu, bukan kalimat tanya, bukan kalimat yang negatif. Kalau untuk kalimat negatif ada yang tahu nggak? I rejected by my crush. I didn't. Nih, ada yang jawab. I did not atau didn't kalau misalkan mau nyingkat. Kalau misalnya kalau misalnya di kalimat negatif itu kalian harus balikin kata keduanya itu jadi kata bentuk pertama. Jadi I did not go. Jadi notes-nya itu untuk kalimat negatif sama interrogatif, nih kalimat tanya, kalian nggak usah pakai bentuk kedua. Jadi when-nya itu balik lagi ke go, karena udah pakai not. To the mall last night. Gitu. Ada yang mau nyoba nggak nih yang interrogatifnya? Did you go to the mall last night? Boleh. Did I go? Nah, ini tergantung sih sebenarnya kalau misalnya kalimatnya nggak nyuruh kalian berubah, misalnya jadi you atau berubah jadi you, sebenarnya kan kalau misalnya bentuk kalimatnya pakai I aja, tapi kalau misalnya kalimatnya suruh kita berubah jadi nanya gitu, pakai you sebenarnya nggak apa-apa. Tapi aku lebih nyaranin kalau misalnya disuruh bikin kalimat, nggak usah berubah gitu, subjeknya. Did I go? Go atau when nih? Go. Udah pada pinter-pinter nih. Oh iya. Last night. Kak Balkis ada yang nanya. Oke, apa nih Ini pertanyaannya? dia nanya kalau misalkan ride jadi rode, terus drive jadi drove, ini termasuk reguler bukan verbnya? Nah, yang tadi aku dijelasin,
Kalau reguler itu cuma ditambahin id sama d-nya. Jadi kalau misalnya yang berubah katanya kayak it jadi ate, go jadi went, tadi drive jadi drove, itu masuknya irregular. Gimana? Udah kejawab belum? Udah kejawab belum? Siapa yang nanya? Jessica. Udah kejawab? Oke, sip. Oke. Jadi yang katanya nggak rapih gitu, atau kan kalau misalnya yang reguler tuh tinggal ditambahin id atau d. Jadi kan gampang gitu kitanya nebak nulisnya. Nah kalau misalnya yang berubah itu masuknya irregular. Oke. Jadi gimana nih? Udah pada ngerti yang simple past tense atau ada yang mau ditanyain lagi? Udah, Kak. Udah, Kak. Oke. Udah, Kak. Nah, lanjut nih. Lanjut lah ya. Nah, yang kedua ini ada past continuous tense. Nah, past continuous tense itu tense yang menyatakan bahwa suatu aksi atau suatu kegiatan sedang berlangsung selama waktu tertentu pada waktu lampau. Jadi sebenarnya lumayan mirip sama simple past tense, cuma dia pakai to be sama ing. Nah, kalian udah ada yang tahu belum? Past to be itu maksudnya apa? Sama were, Kak. Nah, pinter nih. Siapa yang jawab tadi? Salsabila ya? Iya, Kak. Oke. Jadi kurang lebih ini. Past to be itu kalau to be-nya kan is RM. Kalian harusnya tahu lah ya. Jadi kalau present to be itu is RM. Yang biasa kalian mungkin kalau pelajarin present tense. Karena kita lagi belajar past continuous tense, kita pakainya past to be. Di mana itu were sama was. Kalian udah pada tahu belum penempatannya? Was itu buat apa? Were itu buat apa? Udah, Kak. Udah, Kak. Udah sebutin. Ada bisa nggak? Kalau Belum. Itu untuk Was untuk I see it and were untuk you read them. Nah, pinter banget nih. Jadi were itu buat you, we, sama they. Sama benda-benda yang jumlahnya jamak atau banyak. Misalnya apa ya? Classes gitu. Pokoknya benda-benda yang jumlahnya lebih dari satu. Kalau was itu sisanya. Nah, penggunaan sama nanti kalau misalnya perfect continuous past continuous tense itu pakai verb-nya tuh ing, tambah ing. Jadi misalnya cook. Jadi cooking gitu. Eating. Ya, eat jadi eating, pinter. Nah, digunakan pada kapan aja sih past continuous tense ini? Past continuous tense ini digunakan pada suatu aksi yang terjadi atau kegiatan ya, yang terjadi pada selama waktu tertentu di masa lampau. Terus menunjukkan adanya suatu aksi berdurasi pendek yang terjadi ketika suatu aksi berdurasi panjang berlangsung. Terus membahas past continuous tense ini buat membahas sesuatu yang terjadi berulang-ulang di masa lampau atau masa lalu dan digunakan bersama dengan verb yang menunjukkan perubahan atau perkembangan. Kira-kira ada yang mau ngasih contoh nggak nih? Kita coba pakai formatnya. Tadi positif, negatif, sama interrogatif juga ya. Oke, gimana, ada yang udah pernah belajar ini belum? Past continuous tense atau baru di sini? Udah, Kak. Udah, Kak. Belum, ada yang udah nih. Kayak gini, Kak. They were being angry with me. Kenapa? Bisa diulang? Contohnya kayak gini. They were being angry with me.
Bener, pinter nih. Terus ada juga nih yang dikasih contoh di chat nih. I was cooking. Pinter juga. Nah, ini nih karena ya namanya past berarti keterangan waktunya pasti pakai last nih. Last month, last week, terus yesterday, gitu-gitu. Kan ya pokoknya aku percaya kalian udah pada paham nih. Misalnya contohnya apa nih? I pakai was atau were nih? Was. Learn atau learning? Learning. Terus coba ada yang bisa negatifnya nggak? I was not learning to I were not playing football. Pinter. Ini kita coba pakai kalimat yang sama ya. Kita bikin jadi negatif aja. I was not. Ingat ya kalau negatif pasti ada not-nya. Nah, bedanya past continuous sama past simple itu dia nggak berubah nih, tetap pakai ing. I was not learning. Nih. Jadi dia nggak usah balik ke bentuk pertama. Terus yang negatif gini. Negatif ada yang tahu nggak? Was I learning to drive last month? Oke, pinter. Ini ada yang mau ditanyain nggak? Jadi untuk past continuous Permisi, tense, Kak. kenapa? Bertanya. Oke, silakan. Jadi untuk past continuous tense ini harus pakai were sama was ya? Nggak boleh pakai are? Iya. Oh ya, baik. Terima kasih, Kak. Oke, sama-sama. Ada yang nanya lagi? Bedanya past continuous sama simple past itu apa, Kak? Kalau ini kalau dari rumus kan udah jelas beda. Nah, kalau simple past itu karena kata kuncinya biasanya di always, kalau enggak dia tuh pakai kata kedua. Jadi pokoknya sesuatu yang simple past ini bisa dibilang past tense yang paling gampang. Jadi kayak kalian udah selesai ngelakuinnya udah lewat gitu misalnya, itu pasti masuknya simple past tense. Sedangkan kalau misalnya past continuous itu yang kalian dalam jangka waktu tertentu di dulunya itu. Kayak misalnya dari bulan ini sampai bulan depan, dari Januari sampai Februari, aku ngelakuin itu, tapi sekarang udah nggak lagi. Jadi sebenarnya tenses itu bisa dibilang mirip kalau kalian nggak hati-hati, tapi kalian harus cermat gitu, harus kalian teliti gitu sama kalimatnya. Oke, makasih, Kak. Oke. Jadi simpelnya kalian bedainnya dari itunya sih, dari rumusnya itu. Kayak misalnya, oh ini pakai ing, pakai to be-nya bentuk kedua. Oh itu pasti past continuous. Kalau cuma simple nih, cuma subjek sama verb kedua, oh itu simple past tense gitu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Atau udah mau lanjut nih? Atau ada yang masih bingung, ini Kak gimana Kak kalau kayak gini gitu? Lanjut, Kak. Lanjut ya. Lanjut, Kak. Oke, kita lanjut ke past perfect tense.
Nah, past perfect tense ini adalah suatu bentuk kata kerja yang digunakan untuk menyatakan bahwa suatu aksi telah selesai pada suatu titik di masa lalu sebelum aksi lainnya terjadi. Nah, untuk rumusnya ini subjek, terus pakai had, sama verb 3. Verb ketiga tuh gimana tuh, Kak? Ayo, ada yang tahu nggak di verb 3 gimana? Past participle ya, Kak. Kenapa? Past participle. Past participle. Ya, jadi verb 3 itu contohnya apa nih? Pakai kata go nih ya misalnya. Go bentuk keduanya apa nih? When. Pinter. Bentuk ketiganya ada yang tahu nggak? Pinter nih, udah pada tahu nih. Good. Jadi memang bentuk ketiga ini kalau misalnya awal-awal kalian nggak tahu gitu emang bingungin sih mungkin untuk beberapa orang. Karena emang biasanya dia berubah lagi. Nah, tapi enaknya nih, tadi kan ada regular sama irregular verb kan. Nah, untuk regular verb itu biasanya, bukan biasanya malah, untuk regular verb, dia bakal sama aja sama verb kedua. Misalnya, play, itu verb pertama. Verb kedua, ada yang tahu? Play. Nah, buat verb ketiganya, tetap play. Gitu. Jadi kalau kalian tahu itu regular verb, terus kalian bingung verb ketiganya apa, itu sama aja sama verb kedua. Nah, yang kalian mungkin harus lebih belajar lagi untuk yang verb ketiganya, karena verb ketiganya itu beda sama verb keduanya biasanya. Misalnya, aduh nih, Kak Kansanya udah datang nih. Halo Kak Kansa. Halo, sorry banget tadi aku ada acara dulu. Ini kalian udah, tadi aku lihat semangat banget nih belajar, aku senang banget. Waduh, ada yang udah pernah belajar sama Kak Kansa belum? Ini mungkin pada baru kali ini. Belum, Kak. Aku mungkin ngajar juga bahasa Inggris. Ini lanjutin materi. Nggak apa, ayo lanjut Fai. Oke. Jadi ada yang tahu juga nggak nih selain go itu, ada yang tahu nggak di verb ketiga kata lain deh, misalnya eat deh. Udah eat lagi nih tadi. Apa ya kira-kira Kansa? Write, wrote, Pinter nih, coba. see, Right. wrote, written. Waduh, udah pada jago nih ya. Kali belajar langsung pada pinter. Written. Dah. Jadi, tapi kalian nggak usah panik kalau misalnya kalian nggak tahu verb ketiganya, karena kalau kalian biasanya verb ketiga tuh nggak jauh-jauh dari soal. Misalnya kalian sering ketemunya soal write atau go atau eat, itu pasti nggak bakal ujian kalian biasanya nggak bakal ke kata-kata yang susah nggak pernah kalian ditemuin. Karena biasanya pakai kata-kata yang udah familiar di kalian. Nah, ini dijelasin lagi nih di bawahnya. Verb ketiga dapat berupa regular dan irregular verb yang tadi aku bilang. Untuk regular verb ditambahkan ed, en, d, t, n, atau ni pada base form. Ini yang kayak aku bilang contohnya played jadi played lagi nih verb ketiganya. Atau ada contoh lagi nggak nih Kak Kansa? Ada. Mungkin ini nih yang kalian ada yang mau kasih contoh nggak yang belakangnya pakai T? Ada yang tahu nggak? Tiga yang belakang pakai T. Apa? Kit. Oke. Ya benar. Ada lagi. Yang satu itu enggak Kak? Boat. Coba ada yang mau nggak nih? Resign. Trust. Coba resign. Boat. Cut. Itu bisa. Ya, Nabila tadi apa Nabila? Bring brought. Oke, bener banget tuh. Belakangnya kan T ya, jadi brought. Tulis fine. Jadi bring, brought, sama brought. Ya, gitu. Buy, bought. Pinter semua nih. Sit, set. Itu tuh gitu nggak Kak? Kalau itu kayaknya enggak sih. Mungkin karena kan emang aslinya belakangnya T juga. Cuman kayak bring, brought, Bring itu warnanya
Tambahin ini Fai, learn. Nah, itu kan. Nah, kalian ada yang masih belum familiar gak sama bentuk verb 3? Atau masih bingung nih gimana? Oh iya, sama aku sedikit tadi yang buat it itu, dia masuknya irregular ya. Jadi it kan udah berubah total nih. Jadi ate, jadi eaten. Pinter, tadi yang jawab. Kalau drink masuknya gimana? Masuk jadi apa? Ada yang tahu Regular verb. Oke, pinter. Jadinya gimana? Drink? Drink, drunk, drinking. Drinking. Ya, Sip, gini. benar, pinter. Oke. Nah, untuk timingnya past perfect tense itu digunakan kapan sih, Kak? Digunakan untuk menjelaskan momen yang sudah selesai, terus menunjukkan pengulangan sebuah kejadian, digunakan untuk report atau indirect speech, sama membuat angan-angan. Jadi, sebenarnya emang past tense itu mirip-mirip ya, Kak Kansa. Ya, Jadi betul. kalian harus lebih teliti aja gitu kalau ngerjain soal. Ada yang nanya lagi nggak nih? Oh iya, kita belum ngasih contoh kalimat nih, Kansa. Kayak format yang tadi, kita pakai positif, negatif, sama interrogatif. Kak, bahas soal yang di kuis tadi dong. Oke, nanti habis materi. Bakal dibahas kok. Habis ini kita kasih materi dulu, nanti bakal dibahas. Ada yang tahu nggak nih bentuknya? Kasih contoh. Kalau misalnya bentuknya positif. I had dinner last night. Oke. Benar nggak Itu, tuh, Kak? jadi kalau misalnya past perfect tense tuh lebih gimana ya, Kansa? Kayak Kurang. Iya, Ya, kurang benar. sedikit nih. Ntar lagi, dikit lagi gitu. Kayak aku langsung kasih contoh aja kali ya. Kalau kayak tadi, I had dinner last night itu kamu menggunakan had-nya sebagai kata kerjanya. Bukan sebagai partikel dari past perfect-nya. Jadi kurang tepat. Nih, ada yang jawab. She had finished the homework last night. Tuh, benar. I had closed the windows before I gone yesterday morning. Oke, itu benar juga bentuknya. Sip. Oke, Read atau read yang lain nih. Salah nggak nih aku read-nya kayak gini? harusnya pakai RED, red gitu. Atau benar atau salah? Benar kayaknya. Salah kayaknya juga. Pakai red. Jadi jawabannya gimana tuh, Kak Hansa? Jawabannya benar, cuman dibacanya read. I had read, bukan I had read, tapi I had read karena dia dalam bentuk past tense. Cuman ditulisnya tetap read gitu. Ada yang jawab juga nih di chat kalau itu benar. Udah pada pinter-pinter nih. I had read the Three times. Nah, ini juga bisa. He had gone to Bekasi. Oke, benar. Oke, mungkin ada yang bisa bentuk negatifnya. Kalau negatif ada satu yang khas nih, tambahin kata not. Nah, itu kan udah langsung ubah jadi negatif. Mungkin ada yang mau ngasih contoh negatif? Ini tinggal diubah aja kan, Kak ya? Kenapa? Tinggal diubah aja yang positifnya. Iya, betul banget. Tinggal tambahin not-nya aja. I had not read the book times. Iya, benar. Betul. Oke. Pinter. I had rejected by my crush. Ini kayaknya kurang tepat deh kalau I had rejected. Karena dia rejected-nya itu bentuknya pasif. Sorry, ini nih passive form. Kamu tadi kalau lihat yang di atasnya tulisannya kalau pasif itu ditambahin been dulu kalau dia past perfect. Jadi I had been rejected by my crush. Aku tulis ya. Nah, mungkin nanti kalian bisa lihat lagi di kalau kita ada kirim rangkumannya kalau past perfect mau yang
passive formnya, itu tambahin been-nya lagi gitu. Oke, lanjut nih ke bentuk interrogatif. Ada yang bisa kasih contoh nggak? Oke, ada yang jawab nih Kak Pai. Had I read the book 3 times? Bener gitu? Ya, tuh kan, Sa. 3 times. Bener gak ya? Ya, bentuk benernya gimana tuh, Kansa? Atau mungkin ada yang mau kasih temennya yang bisa jawab nih. Gimana? Ya, ada yang jawab nih. Ini kalimatnya beda sih. Had I gone to the supermarket. Terus ada yang nanya nih Kak Kansa nih. Kayak yang negatif tuh verbnya tetap verb 3 nggak? Tetap verb 3. Yang cuman beda itu ditambahin not-nya aja. Nah, kalau yang interrogatif itu halo. Ya. Daman. Nggak kena, nggak sakit, Nak. Oke, sorry. Tadi habis ganti wifi dulu. Nah, jadi kalau misalnya itu kenapa Uli resign? Oh, kirain mau jawab. Oke. Ini ada berapa nih yang jawab have I read the book 3 times atau had I read? Nah, ada yang jawab have, ada yang jawab had. Yang benar yang mana tuh? Had. Kenapa had? Karena had verb 3 dari have. Oke, ya benar banget. Nah, jawabannya yang had I read the book 3 times. Gitu ya. Jadi kalau have itu kan buat present. Karena dia itu formnya buat yang sekarang. Kalau had itu past formnya. Jadi had I read the book 3 times gitu. Iya nih Kak, ada yang nanya. Apa tuh? Kak, saya masih bingung kapan harus ditambah been, kapan nggak pakai been. Okay. Nah, untuk yang materi ini nih, yang past perfect tense nggak pakai been. Nanti kita ada tenses lain yang pakai been. Ini apa ya? Itu ada ini untuk bentuk pasif ya, tambahin been. Tapi khusus past perfect tense. Ini beda konteks ya sama have been pakai verb ing sama yang di bawahnya. Jadi kayak tadi aku kasih contoh, kan tadi ada yang nanya tuh si Pasha nanya, I had rejected by my crush. Nah, kalau kayak gitu kan ini tuh bentuk kalimatnya bentuk kalimat yang pasif. Bukan my crush had rejected me, tapi pasif itu jadi kamu tukar posisi objek sama subjeknya. Misalnya I have fixed the car. Ini aktif. Kalau the car had been fixed by me, itu pasif. Jadi kamu tukar tempatnya. The car sama I-nya gitu. Ngerti? Atau masih bingung? Mungkin bisa dijelasin Kak, kapan sih harus dipakai itu? Nah, masih bingung Kak. Oke. Mungkin jadi pokoknya kan ada dua jenis kalimat. Kalau untuk aktif dan pasif. Kalau pasif itu bentuk strukturnya itu sama kayak yang sekarang nih, subjek plus tergantung jenis tense-nya, tapi subjeknya selalu di depan. Misalnya I lock the door, I found the dog, I lalala, pokoknya I, he, it itu di depannya. Cuman kalau kita mau ubah jadi bentuk pasif, itu kita tukar tempatnya. Jadi si subjeknya itu di depan. Misalnya kalau kita translate ke bahasa Indonesianya itu misalnya ditutup oleh saya. Kalau aktifnya kan saya telah menutup pintu. Nah, jadi kayak kita tukar tempatnya gitu aja. Cuman beda itunya aja. Nah, cuman kalau misalnya kita pengen bikin passive perfect tense ini, kita tambahin kata been. Kayak yang tadi contohnya Pasha, I had been rejected by my crush. Itu karena itu bentuk pasif. Saya telah ditolak oleh doi saya gitu. Nah, kalau misalnya aktifnya itu doi saya telah menolak saya gitu. Sebelumnya di sini udah pada belajar kalimat pasif aktif belum? Belum. Oke, mungkin bisa jadi next topic aja kali ya kita perdalami lagi karena sekarang kan lagi bahas tense dulu nih. Iya. Nah, kalian kalau misalnya buat
buat yang sekarang nih penjelasannya Kak Kansa buat pengetahuan kalian awal-awal aja. Jadi Oke, nanti nanti kalau kita misalnya kalian pengen belajar lebih lanjut, nanti kita mungkin bakal, iya ya. Oke. Ini ada yang mau tanya lagi nggak soal past perfect tense atau mau lanjut? Lanjut. 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 Mau ghosting saya. Bisa ditanya Kansa. Abis di ghosting siapa emang? Astaga. Belajar dulu, ya Allah. Kak, berarti kalau passive voice harus pakai by. Tergantung tense-nya ya. Nanti kalau passive kita di pertemuan berikutnya aja ya. Sekarang kita fokus ke past tense dulu ya guys. Oke. Mungkin lanjut aja nih Kak Bagis. Kak, kalau misal kan pas simple itu kan tandanya pakai kata always. Kalau pakai past perfect apa tandanya? Ada itu khususnya nggak? Sebentar. Sebenarnya yang biasanya ada kata penanda khususnya itu emang pas simple aja. Cuma gimana Kansa? Untuk apa tadi past perfect sama past simple ya? Ya, kalau pas simple kan biasanya nih ada always-nya nih. Past simple itu pokoknya yang penting itu cuman ada ininya aja sih, verb keduanya. I close the door, gak harus ada always gitu, gak harus kayaknya. Yang penting cuman bedanya itu kalau past perfect tense itu kamu cuman pokoknya ada had plus verb 3. Itu fix kayak gitu strukturnya. Mau dia di depan kalimat, mau dia di belakang kalimat, pokoknya dia had sama verb 3 gitu sih. Kalau yang pas biasa doang itu, pas simple, dia itu cuman verb 2 doang. Langsung kayak I played, I cook, I kick gitu. Gak ada I had cook gitu. Kalau itu kan langsung ketahuan tuh dia past perfect. Nah, kata perfectnya sendiri kan berasal dari kata perfect tuh kayak sempurna gitu kan. Kenapa sempurna? Karena dia ada had, ada have, ada has. Nah, itu yang bikin dia lebih rumit lah gitu. Nah, mungkin kalau misalnya di past continuous tense tadi, mungkin beberapa kalimat ada yang pakai while, tapi nggak bisa dijadiin penanda. Kalau misalnya itu pasti past continuous. Tapi biasanya ada while-nya, kayak bla bla bla, why bla 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 gitu. Tapi yang ya sebenarnya kita lebih harus teliti sih dibanding nemu tandanya gitu, karena biasanya buat nemuin tenses itu lebih ke keterangan waktunya sama kerjanya gitu. Ada yang masih ditanyain atau masih bingung yang tadi nanya? Kak, itu kan membuat angan-angan. Berarti menjelaskan hal yang belum terjadi ya? Jadi seperti membuat angan-angan di masa lampau. Kayak gimana ya? Seandainya, andai-andai. Ini bisa kasih contoh kalimat kayak kalau buat past perfect tense yang membuat angan-angan itu, contohnya kayak gini. If I had searched for you first, I would have missed the train. She would have been at the same level as me if she had studied harder. Nah, misalnya, if I had searched for you first. Oh, yang itu aja. She would. Kelihatan nggak sih tulisannya? Kelihatan. If I had searched for you first, I would have missed the train. Kansa mungkin bisa lihat chat Zoom. Ya. Nah, itu aku tulis di chat Zoom ya.
Tuh, contohnya kayak gitu. If I had searched for you, aduh, kurang koma lagi. Bentar ya guys, aku tulis ulang. If I had searched for you first, I will have missed the train. Terus contoh lain. She would. I would have missed the train. Ada yang tahu nggak nih artinya apa? Nah, itu benar tuh. I wish I... Oh, tapi salah. Bukan pakai was ya. I wish I had studied last night. Karena di sini kita pakainya present perfect. Jangan lupa ininya guys. Sama ininya. Ini penting dua ini. Yes, ingat pakai had ya. Jangan pakai was, jangan pakai were. Karena kita lagi ngomongin past perfect. Kalau kalian pakai was itu buat simple. Karena dia to be maksudnya. Oke. Ada yang masih mau ditanyain? Kalau were. Nih, kita balik lagi ke tadi. Nih, untuk were itu buat subjeknya you, we, they, sama kata-kata atau benda yang jamak. Nah, untuk wasnya itu sisanya. Was itu yang singular. I, you, we, they, gitu. Enggak deh, sorry. I, you, he, she, it. Sorry. Nah, itu yang benar. Oke. Lanjut Ada nih, yang mau ditanya lagi? I wish I had you first before him. Wih, bisa. Ini Fasya mau nembak orang atau gimana nih dari tadi? Iya nih. Banget nih Fasya. Kayaknya kalau nggak ada doinya paling di sini. Ya, aduh nih doinya. Peka dong. Kalau have sama has, dia nggak digunakan di past tenses. Soalnya kan sudah, kalau di past tenses itu kita ngambilnya pasti had, karena itu bentuk lampau. Ada yang mau ditanya lagi? Atau mau lanjut nih? Kak, kalau continuous tense itu, kalau setelah been itu pakainya verb ing langsung. Iya. Untuk yang sebentar ini, berarti kita belum bahas yang ininya kan. Nah, kalau misalnya yang past continuous, namanya ada continuous-nya itu pasti pakai verb ing. Oke, Kak. Mungkin langsung aja nih jelasin Pak. Lanjut lah ya. Oke. Nah, terakhir nih di past tense series ini ada past perfect continuous tense. Nah, past perfect continuous tense ini bentuk kata kerja yang digunakan untuk mengungkapkan suatu kegiatan atau suatu aksi dengan durasi waktu tertentu yang dimulai, terjadi, dan selesai di masa lalu. Jadi intinya kalau gampangnya past tense semuanya itu udah dulu gitu. Nah, rumusnya itu seperti biasa subjek, terus ada had, pakai been, dan verb ing. Gitu. Nah, digunakan untuk apa sih, Kak? Di past perfect continuous tense itu digunakan untuk memberitahukan periode aksi dan kalimat pengandaian juga. Ada yang udah belajar belum nih? Past perfect continuous tense? Belum. Aduh, tapi lupa. Belum di kelas Lupa. Oke. Ini emang Ada yang nanya nih, Kak. Been itu artinya apa? Been itu kayaknya telah sih, ya nggak sih? Tergantung konteks sih. Kamu bisa ngeartiin itu apa? Kayak misalnya, tapi mungkin kalau kamu nge-translate secara directly, artinya telah. Iya, telah atau pernah. Ya, Tapi kalau untuk di tenses itu lebih ke sambungan aja, kayak sama-sama artinya sambungan lah, kayak to be nih, nggak bisa diartikan secara harfiah, is am tuh artinya apa, karena kalau misalnya dalam bentuk tenses. Aduh, Zidan, kamu udah mau bantuin aku. Jadi lebih kayak to be-nya gitu. Gabung sama ini.
Mungkin bisa contoh bentuk positif, negatif, sama interrogatifnya, Kak. Positive, he had been standing in front of the door. Gimana tuh Kak Kansa? Bisa, benar kok. Cuman mungkin kalau buat penggunaan past continuous ini, kamu bisa tambahin keterangan waktu. Misalnya, he had been standing in front of the door for an hour gitu. Nah, karena dia biasanya digunakan bersama waktu gitu. Kayak ada keterangannya, udah berapa jam nih dia nunggu di depan, udah berapa lama nih ngerjain ulangannya gitu. Ini ada yang jawab nih, I had been clean my car. Nih, kalian jangan lupa harus ada verb ing-nya. Mau kalimat positif, negatif, sama interrogatif tuh namanya continuous, pasti pakai verb, ditambahin ing. Oke. I had been cleaning my car gitu. Nih, ada yang jawab nih, we had been talking for an hour. Bener nggak nih Kak Kansa? Itu bagus, itu contoh yang bagus. Oke. Ya, ada yang mau ngasih contoh nggak? We had been studying, itu benar. Jangan lupa tambahin keterangan waktu, guys. Sebenarnya kalau yang past continuous ini, past perfect continuous, biasanya dia bentuk kalimatnya panjang-panjang gitu, guys. Dia nggak pendek-pendek gitu. Jadi misalnya ada keterangannya. Nih aku kasih contoh ya. Misalnya kayak gini. If you had not been. Nih, aku kasih contoh itu ya. If you had not been panicking, things would have turned out well. Itu kan contoh negatifnya tuh. Ya, aku tulis lagi di PDF-nya ya. Boleh, Fai. Nah, ini dia nggak pakai keterangan waktu, cuman dia ada keterangan lainnya nih. If you had not been panicking, things would have turned out well. Ada itunya kan. Dan dia ada kata if juga, jadi dia kalimat yang kayak jika gitu lah. Kalian ngerti lah. Had he been making videos from 1 day ago? Ini bisa. Oh, sorry. Gimana sih? Oh, he had been. Dimas had been sleeping when Riris got home. Ini bisa. Had been sleeping. Tono had been studying for 2 hours before I came. Itu benar. I had been cooking last night. Bisa. I had been waiting forever just for you. Aduh, Pasha, bener-bener. Aduh, Pasha nih. Ini kayaknya ngode orang sih. Buaya. Ini kan tadi katakan saya itu contoh negatifnya nih. Aku tulis positifnya ya, misalnya. I had been studying every morning. Wah, ini kayaknya kurang tepat nih. Kenapa kurang tepat? Ada yang tahu nggak? I had been studying every morning. Kurang keterangan waktu. Every morning untuk present tense. Every morning itu sebenarnya bisa kamu. Karena ada every ya. Ya, every morning itu kan suatu kegiatan yang berulang terjadi ya. Jadi kan kamu udah lihat kan dia udah jelasin di atasnya untuk yang pengulangan simple present tense. Nah, itu benar. Simple past tense sih untuk lebih jelasnya. I studied every morning. I had studied every morning. Cuman bukan buat continuous gitu. Kalau sebuah kebiasaan yang terjadi terulang itu pokoknya bukan continuous gitu. I had been driving car yesterday. I had been Dan seperti yang akan saya bilang, biasanya memang kalau untuk past perfect continuous tense ini, kalimatnya atau soalnya bakal panjang-panjang. Biasanya bersyarat gitu lah, bersyarat. Ya, dan ngasih contoh lagi nih Kak, he had been doing your homework last week. Itu gimana tuh Kak? Itu benar sih. I had been reading this book yesterday. I had been reading. Ya, bisa kok, benar kok. Contoh kalimat negatif, I had not been reading. Ya, negatif tuh tinggal tambahin not aja pokoknya gitu. I had not, I hadn't kalau disingkatnya. Ya, jadi yang diingat aja nih untuk series past tenses ini, yang negatif sama interrogatifnya berubah bentuknya itu cuma di past simple. Soalnya yang lainnya, kalaupun ada ing atau ada had atau ada been itu tetap aja gitu, cuma ditambahin not. Kalau negatif selalu ada if. Enggak, negatif itu bukan if ya. Tadi ingat, negatif itu not.
not if. If itu sama aja kayak jika. Jadi kayak dia bentuk kalimat. Pengandaian. Ya, pengandaian gitu aja sih. Kalau misalnya kalau negatif yang nggak pengandaian tuh I had not been cooking for 2 hours gitu. Nah, itu kan nggak ada if-nya tuh. So I hadn't seen him today. Nih ada yang sedikit miss nih. Kita lihat rumusnya lagi nih. Kira-kira apa yang kurang? Apa nih yang salah nih? Verb-nya, Kak. Oke. Azli Nice mungkin mau jawab. Ini dari hand duluan tadi dia. Atau Jessica tadi mau jawab. Silakan ya mau jawab. Halo. Nah, ini ada yang... Oke, atau kita aja kali ya, Kak, apa yang jelasin. Nah, tadi ingat bentuknya adalah had, been, verb ing. Jadi, kalau kita bentuknya, I had not been seeing her, gitu. I had not been ya, bukan I had not seen. Karena seen itu kan dia, kalau kayak gini masuknya ke past perfect, ya, I had not seen. Bukan past perfect continuous gitu. Ada yang mau ditanya lagi? Oke, kalau nggak ada yang tanya, kita mungkin bisa langsung ngebahas soal nih yang tadi. Oke, siap. Ada yang mau nanya lagi? Ya. Aku hitung 3. 1, 2, 3. Oke, nggak ada yang mau. Oke, lanjut. Oke. Nah, kita lanjut bahas yang tadi ya. Sebentar ya guys. Oke, bentar. Nah, udah kelihatan belum? Sudah, Kak. Sudah, Kak. Nah, pertama nih, ada yang bisa nebak nggak ini tenses apa? Simple past tense. Simple past tense. Apa nih yang kira-kira bikin dia, oh kalian tahu nih simple past tense? Last night. Oke, benar. Last night. Oke, sip. Kita show answer nih. Bener, did not. Not use the computer last night. Benar. Gampang nih ya, gampang ya. Belum yang aneh-aneh nih ya. Lanjut, Kak. Nah, they. Ini double guys. Nih, ini apa nih? Sleep. Bisa pakai id atau enggak? Pakai id. Ada id-nya. Pakai id. Wah, udah pada ngerti ya. Oke, live. Jadi ini masuknya simple past juga. Oke, karena sebenarnya dari opsinya juga kalian udah pada tahu lah pasti. Tahu lah, pinter lah. Oke, lanjut ya. Nih, apa ini? Yang tahu nggak ini tense? He did.
He did He this did this homework. homework until you He bothered did his him. homework until He did Oh his ya, Oh no, homework him. he, until you bothered him. no. He ya was ini ya doing. kalian. He was doing. He was doing This His homework homework until until you you bothered bothered Doing him. his homework until you He bothered did him. his homework until you bothered him. Kita coba answer lah ya. Coba. Salah ya. Iya, bener nih yang jawab Benar was yang jawab doing. was doing. Ada yang bisa nebak nggak ini tense apa? Ada yang mau ngejelasin nggak kenapa tense apa dan kenapa jawabannya was doing? Past continuous tense. Past continuous tense. Yes, pintar. Karena ada was dan verb ing. Oke, cakep. Benar. Bisa dilihat ya dari konteks kalimatnya. He ... this homework until you bothered him. Nah, biasanya kalau yang pakai until, ada pakai keterangan waktu, itu biasanya past perfect atau past continuous gitu sih. Jadi tadi benar, he was doing this homework until you bothered him. Keren, guys. Oke. Gitu ya. Lanjut. Ya, apa nih? We're trying. We're trying. Trying to watch a Trying film. to watch a We're film. trying. Were atau was? Kenapa nggak was? We were. Nah, karena itu kan banyak. Jamak. Benar. Pintar. Ini nih ada yang tahu juga nggak nih tenses apa? Tense apa nih, guys? Past continuous tense. Past continuous tense. Keren. Langsung pada ngerti nih. Nangkep nih. Suka nih yang kayak gini-gini. Lanjut nih. Ini apa? Had forgotten. He had forgotten. He had forgotten. At school he realized he had He forgotten realized his he textbooks. He had forgotten Yeah. his textbook. Ada yang tahu nggak nih tense apa? Perfect. Past perfect tense. Perfect tense. Oke. Lanjut nih, atau ada yang mau ditanya dulu? Ada yang masih bingung gak nih kenapa had forgotten? Karena udah ada di duluin he realized. Itu bukan sih, Kak? Yes. Benar. Jadi kalian harus tahu konteks kalimat itu ya, guys. Nah, gitu. Lanjut, Fai. Tahuan jawabannya. Ini kira-kira apa nih, guys? Seen the place. The place we were. Ini ada yang tahu nggak kenapa? Pintar. Had been. That she had seen the place before. Oke, ada yang tahu kenapa jawabannya bukan had saw? Had saw kan past nih, ada pastnya saw. Kenapa nggak Karena had? saw itu kan verb 2. Karena saw verb 2 sedangkan sini verb 3. Yes. Kita pakai verb 3. Tuh. Kenapa nggak have seen? Kan ada scene-nya juga nih. Karena kan masalah saw. Kalau have itu masih sekarang. Oke, Pinter. paham nih. Lanjut, Kak. Nih, apa ini? Jack left the restaurant. Finishing. He has finished. Had finished. Beda-beda. Jack left the restaurant after he finished. Jangan eating. Jangan tunjukin dulu. He had. Yang bisa jelasin nggak? After he had finished. Siapa yang setuju had finished? Kasih aku reaksi yang ini nggak ada ini ya. Kasih tepuk tangan buat setuju had finished. Buat yang jawab had finishing kasih love. Ayo, mana reaksinya? Oke. Ada yang mau jawab had finish? Oh, ini ada yang heart ke aku tapi di chat. Oke, kayaknya mayoritas jawabnya tepuk tangan sih. Oke, benar jawabannya had finished. Ini berarti yang di chat kurang tepat ya. Kenapa nggak? Jelasin nggak? Kenapa? Had finishing. Karena udah ada kata eating setelahnya. Kan eating itu untuk kayak had eating person. Buat part 3 gitu. Yes. Oke. Ada yang bingung nggak? Gimana? Ada yang bingung?
Ada yang masih, enggak kok, jawabannya had finishing gitu. Ada yang masih kayak gitu. Atau udah paham semua nih? Udah paham. Insya Allah paham, Kak. Kenapa? Insya Allah Paham, Kak. Insya Allah paham. Amin, amin, amin. Oke, lanjut. Oh ya, sebelum itu ini ada yang tahu nggak nih tense apa? Oh, iya. Masih past perfect, masih past perfect tense, masih past perfect. Perfect tense. Kalau ke past perfect continuous kan ada been-nya gitu. Oke, benar Latifah, benar. Yes. Oke, lanjut ya. Lanjut nggak nih? Lanjut aja deh, biar bisa. Lanjut. I ... here for our. Ini typo ya, Fai? I had been waiting. I had been waiting. I had been waiting. I had been waiting for her last Monday before the bus came. Ini harusnya hours ya, pakai F. Udah nunggu lama berjam-jam. Oke. Jawabannya tadi jawab I had been waiting. Ini juga mayoritas jawab I had been waiting sih. Oke. Ada yang jelasin dulu nih sebelum aku buka jawabannya. Kenapa? Kenapa jawabannya had? Karena ada keterangan waktu per hours. Karena ada vote-nya paling banyak. Karena past perfect continuous. Nah, katanya karena ada kata per hour. Jadi ya otomatis perfect continuous. Benernya tuh Hansa? Benar, I agree. jangan selalu pakai patokan I itu. agree. Kayak karena ada per hour otomatis itu belum tentu ya. Bisa aja kalian kejebak gitu. Nah, tapi ini benar kok dia past perfect continuous. Oke, lanjut nih, Fai. Aduh, ini Pasha buaya banget ya. Nggodain Kakak Hansa nih. Gue. Enggak kok. Oke, lanjut ya. Nih, apa nih kira-kira? Cleaning. Had been cleaning. Had been cleaning. I had been cleaning because my apartment had been cleaning. It was lovely and tidy because my apartment had aja nih was cleaning. Apa nggak was cleaning? Kan apartemen atau flatnya itu rapi karena partner aku tuh lagi bersihin atau udah bersihin gitu. Kan bisa aja was cleaning nih. Yes, I agree with her. Orang jawabannya was cleaning ya, Fai? Jadi bener yang mana nih? Orang jawabannya was cleaning. Kan nggak tahu aku kesalahan. Jangan seru ya. Tapi bohong. Jadi kalian bener guys. Bener kok. Oke, udah pada ngerti kan ya? Ini kenapa had been cleaning? Oke, ada yang masih nggak ngerti nggak kenapa had been cleaning? Nah, ini udah terjadi. Kalau di itu kurang tepat soalnya kalau di past tenses semuanya udah terjadi. Ya benar sih karena ada mungkin lebih spesifik, alasan lebih spesifik. Jawabannya udah benar. Kayak udah terjadi, tapi kayak masih terjadi sampai sekarang. Maksudnya kayak udah lagi terjadi, terus masih terjadi, tapi masih terjadi itu di masa lampau gitu. Itu nggak sih? Gimana sih jelasinnya? Gitu, Pak. Oversimplify it. Jadi gimana tuh Kakak Hansa? Ya masih bisa lah dijadiin alasan, tapi bener kok bisa gitu. Oke. Jadi kalian pokoknya ingat-ingat definisi tiap ini aja penggunaannya. Kan kalau kayak tadi past perfect itu dia udah punya durasi, dimulai, terjadi, dan selesai di masa lalu gitu. Makanya dia had been cleaning gitu guys. Oke. Nomor 9. Oke, The flat was lovely and tidy because belum lanjut deh, salah. Nomor 10. When we arrive at the cinema, the film ini sering nih keluar soal pasti. The film had started.
I had started. I had started. Had started. Had Betul Kanza. Kita refill kali ya. 1, 2, 3. Yeay, bener. Sip, ini udah pintar semua sih kakak aku. Pintar. Jadi udah pada ngerti belum? Atau masih ada yang mau ditanyain? Mau tanyain gak nih? I think no. Oke. Ya. Ada mungkin nih yang kelas 7 ada yang masih kurang paham atau kurang familiar. Kelas 7 gimana? Ada yang masih nggak paham? Apa udah aman? Oke, kelas 7 tidak menjawab. Kelas 8 ada yang mau tanyain? Nggak ada. Nggak ada. Kelas 9, kelas 9? Paham. I think no. Ini Pasha belum paham apa belum dapet cewek nih? Nih, Pasha kasihan banget sih. Aduh. Jadi gini nih. Kalian mau abis ini mau, oh iya, kita mau langsung post tes. Saya gak seru, kan pengen bilang gak sih? Harusnya surprise ya, kepuasan deh. Ya elah. Kalian mau dapat hadiah gak guys? Dari kamu? Mau lah. Mau banget. Nah yaudah. Kalian biasanya daerahnya dari mana nih? Batam, Jakarta. Kalimantan enggak? Jawa Timur. Dari Jogja. Gimana? Jauh ya? Timur, Ya ini. Sumatera Utara, Jakarta. Ini tesnya enakan dikasih hadiah atau enggak nih Kak? Kalian mau hadiah yang gede atau hadiah yang kecil? Yang gede. Aja asal dikasih aja Kak. Yakin nih Dikasihnya aja. Nih harus semua setuju kalau mau yang gede nih, setuju gak? Boleh? Setuju. Ya udah Pak, kasih Pak hadiahnya yang gede. Mau duit, Kak. Ini kita langsung post tes nih. Aja oke, hadiah dari Kak Faya itu kita bakal ada tes terakhir. Kalian kalau kecil pengen nyuruh satu orang ngasih contoh doang. Cuman ya deh. Pada mau hadiah yang gede. Oke, drop aja quizisnya. Terakhir ya buat ngetes kalian apa udah paham atau belum. Pada nyesel nih pada milih hadiah gede. Kalau saya sih pengen tidur. Nggak baik deh tidur abis asar. Nggak boleh. Shopee Pay Kak. Shopee Pay itu minta sama Pasha aja tuh Pasha. Hah? Apa? Jadi cewek Pasha dapat Shopee Pay gitu. Tuh. Ini komen-komen jadi ini aja tempat nyari jodoh bisa kalau dapat jodoh kalau beruntung ya. Aku share dulu. Oke, last quiz ya guys. Ayo semuanya harus 100 kali ini karena udah diajarin dan udah dibahas juga soal-soal tadi. Ntar aku drop dulu linknya. Oke, itu. Linknya Kak. Kak, linknya Kak kirim Kak. Ada ya di chat ya. Oke, Kak. Kodenya 586498. 586498. Yuk, mari join. Nih, makan malam sebelum maghrib. Suplemen. Yang juara 1 dapat hadiah dari dari Pasha deh, dari Pasha. Dari Pasha aja sih. Oh, gini jangan. Yang juara 1 dapat nomornya Pasha. Ayo dong. Aku karela nih. Yang lihat SW ku dikit ya. Gitu. Ya guys. Pasha lagi nyari jodoh gak? Nyari-nyari aja. Nah, yang juara 1 dapat nomornya Pasha. Oke, 188.
orang. Boleh kirim ulang linknya. Nih aku drop lagi ya buat yang baru masuk. BTW kalian selain bahasa Inggris pada ikut pelajaran apa aja guys kemarin? Matematika. MTK IPA. Fisika. Tadi ada yang banyak yang ikut biologi nggak ada di sini? Enggak. Saya sendiri. Aku. Asia kenapa nggak ikut biologi? Waduh. Nggak suka. Kalian ada yang SMA-nya mau IPS gak guys? Saya mau IPS. Pengen ya. Cuman Semangat IPS. Aku ingin. Aku IPS kan. Semangat ya. Yang IPS udah tahu mau masuk jurusan apa? Lah masih SMP. Pokoknya yang banyak. Nggak tahu gitu karena ada yang nggak tahu. Ini ada yang udah nggak perlu juara 1 nih udah dapat nomornya. Gimana tuh? Aduh, pasnya nomor W. Aduh. Itu masuk 088. Mending SMK atau SMA? SMA. Nggak tahu deh. Terserah. Tergantung tujuan kalian mau kemana. SMA. Kalian mau kemana? Sesuai minat. Ikut ngobrol-ngobrol bareng Kak Arfa aja tuh kalau lagi di mana di Discord. Dia sering ngobrol-ngobrol kayak gitu. Dia suka banyak info. Iya tuh benar. Kalian pada join Discord gak guys? Join. Mantap. Kadang dia suka malam-malam di voice channel ngajak ngobrol. Benar tuh. IPS bakal masuk jurusan apa aja? Banyak. Psikologi bisa, HI, hukum, banyak sebenarnya. Ekonomi, mau jadi selebgram, ilmu komunikasi. Nah mantap. Untuk situ. Ilmu komunikasi. IPS yang banyak hitung-hitungannya di mana, Kak? IPS banyak hitungan ekon. Oh, kalian ada kalau yang aktuaria nggak IPS ya itu? Aktuaria IPA kayaknya. Ya. Enakan mana IPA IPS? Kalau IPA ya kamu belajar IPA, kalau IPS belajar IPS. Iya. Tergantung kamu suka ngitung atau enggak gitu aja. Kalau kamu benci hitung-hitungan nih, udahlah, apaan sih matematika nggak jelas, ya udah masuk IPS. Ya. Tapi IPS jangan berharap IPS gak ada matematika ya, pasti ada matematika. Semuanya ada matematika. Pasti matematika tuh ada di hidup gitu. Lari kemana juga ada. Kak, IPS emang bisa masuk ke psikologi ya? Oh, di sini ada yang nanyain psikologi. Ini ada yang ke double gak sih? Ada. Isis mungkin 17.30 kali ya kita mulai. Nah, mulai aja nggak apa-apa. Siap. 2 menit lagi kita mulai. Yang tadi nanya psikologi, chat ke aku aja. Ini. Azra mau masuk psikologi, guys. Kak Azra mau psikologi. Nih, ada yang nanya kalau SMA ambil IPA, Pak. Kalau SMA ambil IPA, pas kuliah linjur ke IPS bisa nggak sih? Bisa. Sebelum ini bisa, sebelum ini bisa, tapi kurang tahu kalau misalnya ada kebijakan di tahun kalian baru gitu ya. Benar. Terakhir. Bahasa udah nggak ada nggak sih? Kalau udah dikit kan ya. mending SMA, SMP, SMK. Aku kan mending SMA atau SMK. SMA sih. Kamu kalau kayak abis SMK, abis sekolah menengah atas mau langsung kerja itu ke SMK aja gitu. Kalau kecuali kalau mau kuliah dulu, nah baru SMA aja gitu sih. Ya kalian mau ngambil S1 dulu akuntansi, ya SMA aja gitu. Apa MHT itu sekolahnya semuanya IPA guys, jadi nggak ada IPS. Iya sayang banget. Makanya kalian kalau mau nanti masuk SMA ke MHT dicari tahu dulu ya, jangan kalian mau masuk IPS daftar di MHT. Kaget. Nggak bisa minjur. Oke, 227 ini ada yang mau nambah lagi nggak? 1 menit lagi kita mulai nih kuisnya. Apakah ada yang mau masuk lagi? Kalau SMK terus kuliah, bentar, gimana tadi? SMK kuliah bisa kok. Iya bisa kuliah boleh lah. Semuanya, kita masih SMA. Doain ya guys, aku masuk FKUI, amin. Doain aku psikologi Unpad ya guys, amin. Untuk masuk jurusan HI tergantung kalian jurusan apa, kuliahnya mau di mana.
Terus kalian ambil jalur Amin, apa? aku semoga nyusul Kak, amin ya. Nanti kita satu Amin. fakultas. Yo. Ayo, kita Ya 5.30 ya guys, langsung kita mulai aja nih kuisnya. Oke, sip. Oke. Semangat postes ya. yuhu. Ayo, Yuhu. kita liatin nih siapa yang juara 1. Oke, yang juara 1 dapat nomor pasien. Oke. Waduh, langsung nih. Hema Dewi di atas. Hema Dewi ini bukan Dewi, salah. Jamin, ada Jamin. Cantik di atas. Sekarang udah ketat nih persaingannya. Hema Dewi kembali di atas. Nama-nama kalian lucu-lucu deh. Aku jarang nemu. Iya, nama-nama Iya, Pacan. nama-nama gimana ya? Nama-nama tahun 2006 ke bawah unik-unik. Lucu-lucu. Ada yang Nama tahu? kalian unik-unik namanya. Kurang tahu. Alvinisa di atas. Oh, ini juara 2-3 nih ketat nih perebutannya. Aduh, berubah-ubah mulu nih. Hema Dewi, Hema Dewi. Loncat nih Naura, Alvinisa. Alvinisa belum ada yang salah, guys. Keren juga Alvinisa. Questionnya apa sih Kak Kansa? Gampang lah ya, kalian udah pada. Gampang sih. Kalau tadi merhatiin sih harusnya gampang. Elsa juga belum ada yang salah. Ayo, semangat. Wih. Oke, halo. Semangat, terhadiin ya. Oke. Ayo, semangat guys, semangat. Kalian pasti bisa. Masih banyak nih yang belum ada salah. Wah, triknya panjang banget ini. Mantap Ersa. Itu Ersa bukan namanya? Iya. Ersa Streak 7. Yang lain juga jangan kalah nih. Iya, ayo dapetin nomornya Pasha. Motivasi ya, dapat nomor. Kalau menang apa? Dapat nomor Pasha. Aduh. Pakai Alvinisa kembali di atas. Jin Morigin di atas juga. Ayo Ersa. Di Alvinisa. Jin Mori sekarang di atas. Oke, Sasa. Naik. Oke, sepertinya ada yang naik lagi nggak nih? Wih, di Pasha nomor WA naik. Aduh, ini kalau juara 1 keren sih. Beneran dapat nomor WA sih. Sekian aku. Oke. Lihat ke atas apa yang persen-persenan apa? Kenapa? Yang atas, yang persen-persenan. Nah, oke. 53% accuracy. Wih, banyak nih yang benar semua. Ini mau sharing dikit. Ini kan ada yang nanya, ada yang tahu nggak sekolah fashion yang bagus? Kalau misalnya kamu di Jakarta, bisa masuk Esmod. Widih. Mantap, Bal. Mantap. Mahal banget. Aku denger bagus sih, tapi nanti survei aja. Sambil Q&A ganggu ya. Ketat bet. Iya nih, pada bagus-bagus nilainya nih yang di atas. Anissa Dwi, baru nih nama baru. Waduh, langsung strike 10 nih. Mahal, iya emang sekolah itu mas. Ya Pasha nggak nomor. Tahu nih. Nanti Asriani nih kayaknya dapat nomor Pasha. Aduh, Asriani. Ada cinta bersemi di sendal ilmu. Kansa banget itu sama Azra. Aduh. Azra sama siapa Azra? Duh, apa nih? Pasha. Pasha tetap nomor 1 di hatimu. Iya elah, Pasha. Duh, gimana sih? Motivasi kamu dapat nilai. Oke, ini masih ada masuk lagi nggak nih guys? Astriani juara 1 poinnya 10.000. Wow, keren banget Astriani. Ya,
Nanti Pasha Jadi kita siap-siapin. asik-asikan ya, jangan ada hard feelings. Ya, Pasha nggak nomor 1. Pasha gimana sih? Pasha-nya salting. Aduh, Pasha salting. Ya, salting. Astriani mana tuh? Ayudhya. Sayang sekali Ayudhya hampir mengalahkan Astriani. Hampir mendapatkan nomor Pasha. Jarang on tele, seringnya On your heart. Aduh. Aduh, ini anak gombal. Aduh. Oh, ada yang nanya nih. Masuk MHT tes dulu ya, Kak? Iya, tes dulu, guys. Benar. Kak, kalau masuk FK bagusan UI atau UGM? Sekarang peringkatnya kayak atasan UGM deh. Iya. Sekarang kayaknya UGM sih. Iya. Tapi ya kalau mau universitas yang ya emang udah terkenal ya kau bisa pilih UI gitu. Waduh, nih Astriani dikalahkan oleh Jejes. Oh my god, aduh Jejes. Habis ini nggak ada pembahasan. Habis ini nggak ada pembahasan aja. Oke, ini ada yang masih. Ada yang nanya MHT itu apa? Jadi ini guys, panjangannya. Oke. SMA negeri. Jangan ada yang bilang MHT itu madrasah ya guys, bukan madrasah. Bedanya SBM sama SNMPTN. Wah, itu gini guys. Kalau SBM itu dia tes kamu masuk ke kuliahnya itu tes. Kemudian soal, ada soal-soal tergantung mau atau IPS. Nah, kalau SNMPTN itu kamu lewat rapot. Jadi dilihat dari rapot kamu apply bisa dapat undangan nggak? Achievement gitu ya. Iya, itu. Sama kalau kalian punya sertifikat lomba, kalian masukin aja. Iya, benar. Misal kalian udah dapat SNM duluan, kalian nggak usah ikut SBM lagi gitu. Udah diterima di univnya. Biasanya kalau udah dapat SNM tuh udah santuy aja tuh. Iya, santuy hirup lah itu udah enak banget. Duh. Iya. Oke, Anissa Nurjana menggantikan. Kreatif yang bisa dilampirin tuh apa aja, Kak? Yang ya setidaknya kayak yang lomba sih. Lombanya kalau bisa yang bergengsi gitu sih. Iya, kayak nasional, internasional. Mesti nasional juga sih. Yang jelas ada bobotnya itu kayak sekelas OSE, KS namanya. Tapi kalau misalnya lomba-lomba kalian ada lomba lain, dilampirin aja, tapi nggak dijelasin pasti bobotnya itu berapa gitu kayak. Berbeda banget gitu, nggak tahu ya itu rahasia dinasnya. Kakak, ada nanya kakak sekolah di MHT. Iya, kita bertiga nih sekolah MHT. Kalian yang mau nanya-nanya MHT, tungguin open house MHT aja ya guys. Yoi, open house. Nanti ikutan open house MHT. Tungguin open house MHT. Kita lagi. Tungguin aja nih, kalian lihat. Aduh, ini jadi promosi, ya Allah. Enggak, kalau di MHT khusus orang Jakarta. Sebenarnya untuk 2 tahun lah, pas zaman kita masuk, kita sekarang kelas 11 ya, pas kita masuk itu masih ada kuota buat luar DKI. Tapi untuk angkatan di bawah kita nih, yang kemarin masuk itu cuma buat anak DKI aja. Jadi kurang tahu ya, mungkin kebijakan tahun depannya gimana. Bisa berubah kok kebijakannya setiap. Masih ada yang nanya MHT itu udah guys, udah ganti topik jelasin MHT. MHT. Gak ada SPP guys, gratis. Ada gratis. MHT gratis. Bayarnya pakai keringat. Iya, bayarnya pakai kerja keras kali. Kita end dulu kali ya, udah pada menang. Udah jawab. Oke, dah sip. Jejes, mana Jejes? Selamat. Kita ngobrol dulu sama Jejes. Anissa dan Astriani. Mana nih Jejes? Ayo on cam dulu. Jejes mana Jejes? Jejes. Ayo suaranya mana Jejes? Ayo Jejes. Kita ingin maju. Ayo biar dapat WA-nya Pasha. Jejes, di mana kamu Jejes? Tugas. Ayo. Ya, Jejesnya malu ya. Jejes gak mau dapat tanya Pasha nih Jejes. Tuh ganteng juga tuh, katanya ada yang bilang si Pasha ganteng. Wow. Oh, makasih loh. Orang. Aduh. Pasha jangan salting ya. Jejes gak mau nyari jodoh nih. Dapat nih nomor Pasha. Iya tahu tuh. Mumpung kesempatan. Tidak terulang 2 kali. Alah, yang lihat SB ku dikit lah. Jejes ini Jessica atau gimana? Atau ada orang lain kah?
Ayo, siapa tuh ketawa? Ini kalau nggak ada kita kasih kayak juara 2 aja kali ya. Yoi, waduh. Panggilan pertama buat Jejes. Oh, Jessica tuh, bener tuh. Nah, tuh Jessica. Halo Jessica. Oke, Jessica. Itu dia. Ya, nanti silahkan chat-chatan aja. Ya, sebelum itu aku mau nanya gimana kesan-kesan kamu nomor 1 dari 214 orang. Wow, keren banget. Keren banget nih. Tadi sih perhatiin aja gitu, jadinya bisa. Oke. Yes, mau kenalan sama Pasha kan nih? Enggak. Jangan. Ya, aku nanya juga deh, kesan-pesan belajar hari ini tuh gimana, guys? Kalian belajar hari ini. Yang kurangnya apa atau kalian gimana gitu? Coba cerita. Ini Jejes boleh nih. Senang. Enak banget sih Kak, karena kita bisa belajar bersama-sama, jadi lebih paham. Itu sih Kak. Terima kasih. Oh, makasih Jessica, keren. Makasih Jessica, keren banget. Teruskan ya Jessica. Semoga ulangan kamu dapat 100 semua. Semoga yang di sini ulangannya juga semuanya ya. Amin. Ya. Oke, udah guys, karena sudah jam segini. Akhir. Oke. Nana boleh ditutup, Nak? Ini gue nge-lag gak sih? Enggak. Oke. Tadi takutnya. Ya udah, sebelum kita menutup sesi hari ini, kita berdoa dulu sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Mulai. Doa selesai. Oke, makasih. Makasih ya, Kak. Makasih, Kak. Makasih banyak, Kak. Thank you so much, Kak. Makasih banyak, Kak. Ya. Makasih, Kak. Balik.